Anggota DPR RI bahwa kalian sudah melukai aspirasi rakyat, kalian sudah membuat diri kalian jelas bahwa hari ini tidak berpihak kepada rakyat karena mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak awal ditentang oleh beberapa kelompok gerakan dan ditentang oleh rakyat. Kawan-kawan saya di LMND terus berjuang, kita tidak boleh lengah karena sekali kita lengah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya. Kali ini menarik karena kita akan membahas tentang RUU yang menjadi kontroversi di tengah masyarakat, khususnya juga untuk kaum tani, kaum buruh, dan sebagainya. Semua unsur masyarakat resah dengan lahirnya rancangan undang-undang Omnibus Law. Di depan saya sudah ada Ketua Umum LMND, Muhammad Asrul. Apa kabar, Tum? Baik. Alhamdulillah baik ya. Ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kami tahu bersama bahwa mahasiswa, organisasi-organisasi gerakan merupakan aspirasi dari masyarakat, penyambung lidah masyarakat. Untuk itu dengan kondisi yang dianggap sangat mencekik masyarakat kecil, hadirlah Cipayung untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat itu sendiri atau memperjuangkan suara-suara rakyat. Tung, hari ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita akan berbincang-bincang soal kenapa pada level masyarakat itu pada umumnya menolak tentang undang-undang Omnibus Law. Nah, bagaimana untuk LMND sendiri gitu? Apakah LMND juga turut menolak tentang RUU Omnibus Law ini? Sebenarnya posisi kita secara organisasional, sejak pembahasan undang-undang ini sudah menjadi rancangan undang-undang, kita sudah menolak secara organisasional. Iya. Kita menolak saat itu karena rancangan undang-undang ini tidak melibatkan partisipasi publik secara meluas dalam proses pembahasannya. Baik. Dan itu yang memicu perlawanan gerakan dari kelompok buruh dan kawan-kawan dari mahasiswa, karena selain muatan atau isi dari undang-undang ini, selain muatan dan isi undang-undang ini juga disebabkan oleh partisipasi publik. Oke. Disebabkan oleh partisipasi publik juga, dan ini sebenarnya menjadi kekecewaan karena tidak melibatkan tidak melibatkan elemen-elemen lain untuk membahas tentang Omnibus Law ini maksudnya. Baik, Ketum, bagaimana pandangan Ketum soal Omnibus Law ini? Sebenarnya kita pada prinsipnya kalau Omnibus Law ini kan hanya sebagai metode dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pada metodenya, karena memang ini jadi problem regulasi di Indonesia sejak Indonesia ini merdeka sampai sekarang, soal tumpang tindih kebijakannya kan cukup jelas sekali. Sebenarnya metode Omnibus Law ini kita sepakat sama itu. Yang kita tolak itu sebenarnya adalah muatan dan isi dari Undang-Undang Omnibus Law ini. Muatan dan isi. Muatan dan isi dari Undang-Undang Omnibus Law ini, karena kita lihat bahwa memang sekarang negara-negara Asia, negara-negara berkembang khususnya Indonesia ini kan menjadi pasar bagi pertarungan modal. Apalagi di dalam situasi sekarang, pertarungan modal antara Amerika Serikat dan Cina yang biasa kita kenal dengan perang dagang kan juga cukup masif sekali. Dan ini menyebabkan negara-negara berkembang itu dijadikan sebagai pasar sirkulasi modal bagi dua negara ini. Dan kita lihat bahwa undang-undang Cipta Kerja ini nggak lepas dari kepentingan modal dari dua negara ini, sekaligus juga ini menjadi ruang yang cukup luas, cukup lebar bagi Indonesia untuk membuka diri. Investasinya terlalu ugal-ugalan menurut saya. Banyak yang punya
pemikiran bahwa ini memberikan leluasa untuk kebebasan untuk negara asing itu menanam investasi di Indonesia ya. Itu salah satu alasan juga untuk menolak tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Baik. Ketum, jadi memang elemen D itu punya sikap menolak ya? Ya, kita sejak awal, sejak dalam proses pembahasan rancangan undang-undang ini, karena kita lihat bahwa rezim Pak Jokowi Maruf Amin ini di periode kedua lewat pidato dia bahwa dia akan menjadikan Indonesia ini sebagai sentral investasi, khususnya di negara-negara Asia Tenggara. Yang kita inginkan sebenarnya adalah kita di posisi politik organisasi nggak anti investasi sebenarnya, tapi bukan berarti kita membuka diri selebar-lebarnya. Nah, karena dengan kita membuka diri selebar-lebarnya, seluas-luasnya bagi investasi, sama saja kita menginginkan kekayaan alam kita itu dicaplok oleh negara-negara lain. Padahal kan sangat cukup jelas semangat soal Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ya. Iya, benar. Bahwa kekayaan alam itu dikelola oleh negara dan sebesar-besarnya menerima rakyat. Prinsip kita di situ. Benar. Tapi nyatanya tidak untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan tertentu, pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan negara-negara pemilik modal, betul. Dan itu sangat mengabaikan juga kepentingan buruh dalam muatan atau isi Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disepakati ini. Iya. Oh, jadi seolah-olah ini memang dikuasai oleh kapitalis ya? Ya, dalam kerangka kita, karena perjuangan kita secara organisasional kan menentang sistem kapitalisme. Karena kosan dia, karena akumulasi keuntungan dia. Nah, dan menjadikan negara-negara berkembang, khususnya Indonesia ini sebagai pasar, sebagai penyedia bahan baku, dan sebagai penyuplai tenaga kerja yang murah. Betul. Nah, padahal semangat dasar negara kita, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 sudah cukup jelas bahwa semua kekayaan alam kita dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk kemakmuran rakyat, benar. Sementara kalau kita ketahui bersama bahwa kapitalis ini yang dipikirkan adalah modal dan modal. Dia tidak akumulasi akumulasi modal. Dia tidak akan memikirkan yang lain kecuali modal. Jadi bagaimana caranya memikirkan kepentingan orang banyak gitu. Yang dipikirkan adalah modal gitu ya. Itulah kepentingan kelompok. Betul. Dan dalam situasi politik sekarang kan kita mensinyalir bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini juga selain punya kepentingan modal luar, juga pasti ini ada linearnya dengan kepentingan oligarki sekarang. Karena sekarang kan kita lihat sendiri soal penguasaan aset-aset strategis bangsa ini hanya dikuasai oleh segelintir orang, dan makin hari juga kami melihat fakta real di lapangan bahwa masyarakat semakin susah di tengah pandemi, di tengah pendapatan mereka lagi menurun, dan situasi kita menghadapi resesi ekonomi, dan itu akan terasa sekali. Oh, jadi memang benar Tom. Kalau kita lihat juga memang kita berada di kondisi yang sangat mencekam dengan adanya pandemi ini ya. Ini juga dia menghantam ekonomi global, dan ini berpengaruh signifikan terhadap Indonesia. Nah, bagaimana caranya dalam pandangan masyarakat itu kenapa harus ada lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena ini sangat mencekik ya Tom ya. Nah, jadi alasan yang paling mendasar untuk menolak ini apa Tom? Alasan yang paling mendasar kita karena muatan atau isi dari Undang-Undang Cipta Kerja sudah disepakati oleh DPR RI dan pemerintah ini. Kami menganggap bahwa ini bertentangan dengan semangat Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 yang tadi sudah jelas kembali. Secara prinsipnya kita ke sana, dan kita juga bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini itu sangat merugikan sekali buat kelompok buruh, sangat merugikan sekali buat petani, dan buat masa depan kita sebagai mahasiswa, karena kita membuka diri dulu zaman Orde Baru misalkan. Ketika Orde Baru berkuasa ada Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967, kemudian sekarang ada Undang-Undang Omnibus Law yang membuka diri seluas-luasnya untuk kepentingan investasi. Padahal kan harusnya bangsa ini memikirkan soal pembangunan industrialisasi nasional, juga fokus bagaimana menangani pandemi COVID-19 ini dan bagaimana bisa keluar dari resesi ekonomi, bukan malah melahirkan sebuah undang-undang yang sangat kontroversial dan memicu kemarahan dari rakyat. Rakyat. Dan ini memang sungguh, kalau ironisnya ini sangat memicu kemarahan dari rakyat itu sendiri. Pandangan Ketum benar ya dengan adanya
Undang-Undang Cipta Kerja ini benar memang tadi sudah disampaikan oleh Ketum bahwa sangat merugikan khususnya kaum buruh, kaum tani, dan nanti juga yang jelasnya para pekerja itu sangat ini dan memberikan leluasa buat investor asing untuk berleluasa menanam investasi di Indonesia ya. Pandangan Ketum terhadap pemerintah ini gimana? Apakah memang itu langkah bijak yang harus diambil oleh pemerintah? Karena ini saya lihat ya bahwa memang di DPR itu sudah disahkan kemarin waktu rapat paripurna, tapi kan untuk katanya belum ditandatangani oleh Pak Presiden itu sendiri. Ya benar ya Tum ya. Gimana tuh harapannya tuh pandangan Ketum? Kita sebenarnya dengan beberapa kelompok gerakan yang lain, kawan-kawan di buruh, kemudian kaum miskin kota dan petani mengingat bahwa di tengah situasi yang rumit semacam ini, kita menghadapi satu sisi belum keluar dari pandemi COVID-19, kita menghadapi resesi ekonomi, seharusnya Undang-Undang Cipta Kerja ini belum diteken oleh Presiden, dan kami mau meyakinkan Presiden bahwa ini sama sekali tidak ada kepentingan buat rakyat dan kepentingan masa depan buat bangsa, dan kita mengingat bahwa Presiden bisa membatalkan soal Undang-Undang Cipta Kerja ini karena semuanya di legislatif sudah kelar, sudah disepakati. Sekarang kan menunggu sikap tekan langsung persetujuan dari Presiden, dan kita mengingat bahwa Presiden menolak itu. Menginginkan Presiden menolak ya. Nah, itu kalau bagaimana menurut Ketum kalau Presiden itu sendiri tidak menolak, tapi Presiden mengisahkan ini, gimana tuh? Kalau misalkan Presiden Pak Jokowi tetap mengisahkan ini, otomatis dia akan berhadapan dengan perlawanan rakyat. Karena hari ini sejak tanggal 5 Oktober kemarin sampai hari ini dan besok bisa menjadi gelombang yang cukup besar, itu semuanya menentang soal Undang-Undang Omnibus Law ini, dan itu cukup masif, cukup luas di daerah-daerah, di pusat-pusat perkotaan, dan ini ada pabrik-pabrik, buru-buru pada keluar dari pabrik, mahasiswa keluar dari kampus, dan mereka menentang supaya Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan. Betul, memang semua elemen jalan itu turun ke jalan. Saya lihat juga di beberapa media massa yang justru yang di daerah-daerah lebih bersemangat loh tuh untuk menyuarakan ini. Mereka semua sudah turun dari kemarin. Sampai pokoknya dengan alasan bahwa mau menolak tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini. Terus tuh ancaman apa saja dari Cipta Kerja ini? Ancamannya cukup besar ya. Pertama akan mengancam soal kedaulatan kita, mengancam juga soal kemandirian ekonomi kita, karena semuanya kan rangka berpikirnya bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya untuk kepentingan investasi, dan kita selalu membuka diri kepada investasi itu yang menyebabkan kedaulatan dan kemandirian kita itu pasti akan terganggu dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, karena semuanya itu diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan semuanya kita menganggap bahwa ini hanya menguntungkan investasi. Belum lagi misalkan peran dari bupati, peran dari gubernur yang hari ini tersentralisasi di pusat lewat Undang-Undang Cipta Kerja ini, dan soal nasib buruh otomatis. Nasib buruh hari ini yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat merugikan dan diskriminatif terhadap buruh, kawan-kawan juga petani di beberapa gerakan yang kita bangun hari ini, baik di Jakarta dan di daerah juga. Pak petani juga sangat antusias untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja, karena satu sisi ketika investasi masuk, mereka kehilangan lahan garapannya, menjadi tumpuan ekonomi mereka dan menjadi penghidupan secara ekonomi bagi mereka. Betul. Terus yang tadi saya tangkap itu ada dua ancaman, ada ancaman kedaulatan dan kemudian ancaman tentang kemandirian ekonomi, ya kan? Karena dengan alasan kalau kemandirian ekonomi itu sudah pasti bahwa kemandirian ekonomi tradisional ini terancam karena nggak bisa berkembang dengan adanya ekonomi modern yang datangnya dengan kita sebut dengan investasi tadi, penanaman investasi. Ketum, kalau yang dimaksud dengan ancaman kedaulatan yang Ketum maksudkan ini seperti apa? Ya otomatis kan ketika kita membuka diri, kedaulatan secara politik itu kan ketika ada intervensi modal, maka otomatis kita tergantung dari kepentingan modal itu. Betul. Otomatis kan kita nggak punya kedaulatan secara politik. Selain kedaulatan dan kemandirian ekonomi, ancaman kita adalah soal nasib buruh. Kita kan nggak mungkin nasib buruh ini sejak Indonesia ini merdeka sampai sekarang mereka selalu dalam momentum 1 Mei, momentum Mei Day itu aksi besar buruh itu selalu menyuarakan soal posisi kesejahteraan dan kemakmuran
peraturan mereka. Iya. Karena mereka merasa bahwa selama ini negara pemerintah yang berkuasa belum berpihak kepada buruh. Iya. Ini situasinya diperparah lagi dengan Iya, iya. undang-undang Cipta Kerja Kerja, ini. benar. Malahan misalkan soal upah minimum kota itu, upah minimum daerah itu udah dihilangkan misalkan. Iya. Upahnya. Ini kan sangat merugikan mereka, belum lagi Betul. soal buruh-buruh perempuan, belum lagi Iya. soal buruh-buruh yang outsourcing dan sebagainya. Betul. Itu Iya. sangat merugikan. Sangat menurut merugikan ya Tum ya. Selain langkah dari LMND itu sendiri, apakah gerakan di Jakarta atau memang sudah diinstruksikan di seluruh daerah? Kita elemen sebenarnya sejak pembahasan sebelum pengesahan itu sudah menginstruksikan Iya. supaya daerah-daerah itu merespon lewat Iya. gerakan massa tentunya Iya. untuk memberikan tekanan politik Iya. kepada DPR sebelum pengesahan. Iya. Dan sekarang saat pengesahan ini secara diam-diam Iya. itu sekarang sudah cukup masif, dan kita di kelompok Cipayung Plus malahan di beberapa kelompok gerakan juga dengan kawan-kawan di buruh petani juga hari ini cukup masif untuk mengencarkan tekanan politik kepada pemerintah supaya gimana caranya undang-undang Cipta Kerja ini Dibatalkan ya. Iya. Sikapnya harus memang dibatalkan menurut Ketua Umum LMND, dan ini sebenarnya bukan penolakannya dari Ketua Umum sendiri atas nama Ketua Umum, tapi atas nama lembaga ya, Iya, karena cukup cukup meluas. Baik. Semua pada protes. Baik, Tum, kalau dalam cermatan Ketum itu kebijakan dari DPR untuk mengesahkan undang-undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law ini udah tepat atau gimana Tum? Dari tadi kayaknya kita belum ngomong. Iya, benar. DPR ini kan sebenarnya sebagai representatif rakyat. Di saat situasi pandemi COVID-19, kemudian situasi resesi ekonomi, Iya. dan bagaimana nasib rakyat di tengah-tengah pandemi ini yang kehilangan pekerjaan, Betul. kehilangan pendapatannya, semua lini sektor mulai memikirkan itu, malah diperparah. DPR RI secara diam-diam mereka mengesahkan undang-undang Cipta Kerja ini, dan seharusnya kan mereka antusias untuk memikirkan bagaimana rakyat dan negara ini keluar dari situasi pandemi dan resesi ekonomi ini, Iya. bukan malah melahirkan sebuah produk undang-undang yang kontraproduktif dengan Iya. apa yang menjadi problem yang dihadapi oleh rakyat. Betul. Makanya kita juga mengkritisi sikap DPR RI, kok di tengah situasi yang rakyat diperhadapkan sama pandemi dan resesi, malah mereka melahirkan sebuah regulasi undang-undang Cipta Kerja sangat bertentangan dengan apa yang menjadi keinginan harapan rakyat. Iya ya. Padahal kalau kita tahu bahwa DPR itu seperti tadi Ketum bilang bahwa representasi daripada suara Iya. Rakyat itu sendiri. Ya mestinya yang dilakukan oleh DPR adalah apa tuh? Semestinya di tengah situasi ini ya bagaimana menyelesaikan soal pandemi ini. Iya. Kita mengeluarkan rakyat Indonesia dari pandemi COVID-19 ini, karena statistiknya kan hari ini tiap hari terus meningkat ya. Iya. Yang terinfeksi tetap terus meningkat, kemudian korban yang meninggal juga terus meningkat, dan juga memikirkan bagaimana rakyat ini bisa keluar dari situasi resesi ini. Karena Betul. coba lihat sudah berapa buruh yang di PHK. Betul. Data terbaru itu udah 3 jutaan Iya, benar. buruh di PHK yang ada di Indonesia. Terus belum lagi bagaimana korban-korban akibat pandemi ini, misalkan di sektor pendidikan, Iya. mahasiswa, anak-anak sekolah yang hari ini masih kesusahan untuk mengakses pendidikan karena keterbatasan infrastruktur mereka. Betul. Seharusnya DPR itu memikirkan soal itu, Iya. bukan memikirkan sebuah undang-undang Cipta Kerja sejak awal sudah ditentang oleh masyarakat. Iya. Justru undang-undang yang didukung oleh masyarakat seperti undang-undang PKS, undang-undang rancangan undang-undang pembantu rumah tangga itu sampai Iya. sekarang malah dikeluarkan dari ini. Kalau Iya, saya tidak salah PKS, ya. iya benar, tentang kekerasan seksual itu Iya, yang harus padahal didukung ya, itu yang utama ya. Paling utama. Kita juga di elemen ini suarakan. Suarakan itu ya tentang penghapusan Ya, kekerasan seksual itu PKS itu, karena memang banyak sekali ya kasus-kasus yang demikian terjadi Iya. pada Ini kan perempuan. siklusnya naik terus ya. Iya, naik terus ya. Oke. Baik, jadi bagaimana tuh? Kan memang benar tadi Ketum sampaikan bahwa LMND sejak awal sudah mendukung tentang pengesahan undang-undang PKS ini. Menolak, bukan mendukung. Menolak ya, menolak tentang undang-undang ini, karena seharusnya kan menolak maksudnya. Maksudnya tentang undang-undang kekerasan seksual itu. Oh, iya. Ya, maksud saya itu.
kekerasan undang-undang apa namanya kekerasan Undang-undang seksual, PKS. iya undang-undang PKS, rancangan undang-undang PKS ini ya mestinya didorong. Iya, digenjot. Iya Digenjot ya. pembahasannya karena mendapat dukungan dominan mayoritas dari rakyat. Dari Meskipun rakyat, ada ya. beberapa fraksi yang menurut kami nggak dominan juga, itu Iya. menolak soal soal rancangan undang-undang PKS ini. Iya. Tapi sekarang sentimen gerakan di semua kelompok gerakan ya, terutama gerakan perempuan itu lagi mendorong supaya RUU PKS ini dibahas dan segera disahkan. Dan kita lagi mendorong itu. Tapi nyatanya kan diabaikan. Ya, nyatanya diabaikan, malah dikeluarin dari itu ya. Iya, benar, dari pembahasan. Iya. Yang justru yang menjadi penolakan dari rakyat itu yang dibahas dan disahkan. Ini memang mungkin karena rezim ini kita nilai bahwa rezim ini rezim investasi. Iya. Dan di tengah situasi kayak gini mungkin nggak punya alternatif lain selain mengundang investasi. Iya, baik. Mungkin seperti itu. Jadi kalau misalkan penilaian ketum dalam cermatan elemen D mungkin apakah memang ada kepentingan terselubung itu sendiri dari DPR untuk mengesahkan ini? Sebenarnya sejak awal kita melihat bahwa di pidato Pak Jokowi bahwa dia akan menjadikan Indonesia ini bisa keluar dari negara yang pendapatannya terus menengah. Iya. Nah, kemudian dia akan otomatis mengundang investasi menanamkan sahamnya di Indonesia. Mau tidak mau yang menjadi penghambat investasi masuk ke Indonesia ini kan menjadi penghambatnya soal perizinan. Iya. Karena perizinan ini dianggap terlalu menumpuk, bertele-tele setiap kegiatan dan sebagainya. Mau tidak mau disederhanakan. Maka muncullah undang-undang Cipta Kerja yang kemarin disahkan oleh DPR RI dan pemerintah. Betul. Dari DPR RI kayaknya pemerintah karena presiden sendiri perlu menandatangani itu. Pembahasannya benar. Ya, bisa tunggu baik. aja. Iya. Jadi ketika harapannya dari semua elemen itu berharap bahwa Pak Presiden ini bisa menolak. Iya. Bisa menolak, membatali ya, bukan menolak tapi membatali dan tidak bisa menandatangani itu karena ya kalau pribadi kalau dari ketum sendiri apakah pengesahan undang-undang Cipta Kerja karena kita lihat di lapangan ini terjadi banyak penolakan dari seluruh elemen. Tadi saya sudah sebutkan dari masyarakat, kaum buruh, tani, mahasiswa, seluruh organisasi gerakan itu menolak ini, itu nyata. Bahkan saya dengar-dengar itu ada mau gerakan di tanggal 8 Oktober nanti besok ini akan jauh lebih besar karena buruh kan udah menginstruksikan beberapa organisasi buruh yang kekuatan massa dan organisasi Cipayung Plus secara nasional itu menginstruksikan besok ini sebagai gerakan yang cukup besar. Besok kan untuk aksi turun ke jalan bersama gitu. Oh jadi besok ada turun aksi bersama. Dan menurutku ini akan panjang sampai kira-kira Pak Jokowi ini membatalkan undang-undang Omnibus Law. Karena bayangin kemarin ada gerakan misalkan reformasi di korupsi, meskipun ini gerakan yang dipeloporin oleh mahasiswa tidak menyeret kelompok-kelompok yang lain, hari ini itu cukup masif, gerakannya cukup meluas karena bayangkan buruh pada mogok di pabrik-pabrik, setelah mereka mogok di pabrik, besok ini akan ditarik di pusat kekuasaan pemerintahan dan DPRD yang ada di kota masing-masing, dan ini akan menyatu dengan gerakan mahasiswa. Mau tidak mau di situasi yang sulit semacam ini, kita menghadapi pandemi COVID-19, menghadapi resesi ekonomi, Pak Jokowi harus mengambil sikap yang tegas untuk membatalkan undang-undang Omnibus Law. Karena kalau tidak, berarti Pak Jokowi ini keberpihakannya perlu dipertanyakan oleh rakyat. Dia berpihak ke rakyat atau berpihak ke investasi. Betul, baik. Kalau ketum lihat tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi penolakan di tengah masyarakat, semua elemen menolak, tapi adanya juga pengesahan di DPR itu sendiri, meskipun sampai saat ini Pak Presiden belum menandatangani atau persetujuan itu. Cermatan ketum sendiri, apakah ini ada sebuah konspirasi untuk mengalihkan isu ini gitu? Apakah ada pandangan itu? Enggak, karena tadi saya bilang ini gejolaknya besar, melahirkan gejolak yang sangat besar di tengah-tengah masyarakat, kekacauan yang besar di tengah-tengah masyarakat. Coba kita bayangkan aja terjadi demonstrasi besar-besaran di seluruh penjuru tanah air, ya kan, banyak gerakan. Nah, apakah ada bentuk untuk pengalihan, ada sebuah konspirasi atau gimana? Sebenarnya, kalau kita amati dalam perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja ini sejak dirancang, sejak dibahas oleh
oleh legislatif dan pemerintah memang sudah mendapat penolakan. Penolakan, iya. Sekarang kan sebenarnya tujuannya sekarang titik tumpuan dari gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat ini adalah kepada Pak Presiden. Iya. Dan besok tanggal 8 ini semua titik aksi itu menginstruksikan semua kelompok gerakan itu untuk aksi di depan istana. Kenapa mereka di depan istana? Karena napas perjuangan ini tergantung dari Pak Jokowi sekarang. Kalau Pak Jokowi membatalin itu tidak menekan undang-undang Cipta Kerja, itu berarti keberpihakan Pak Jokowi jelas. Pak Jokowi berpihak kepada pro rakyat, berpihak kepada gerakan rakyat. Jika tidak, maka otomatis rakyat ini akan melawan pemerintahan Pak Jokowi, karena sudah terlihat di pabrik-pabrik keluar, guru-guru di pabrik melakukan mogok kerja, mahasiswa dari kampus keluar ke jalan-jalan, kemudian di petani-petani yang di sawah-sawah juga keluar untuk melakukan aksi penolakan terhadap undang-undang Cipta Kerja, karena undang-undang ini sangat mengabaikan kepentingan rakyat dan mengabaikan kepentingan bangsa ke depan, termasuk sektor mahasiswa yang awalnya katanya soal sektor pendidikannya dihapus dari Undang-Undang Cipta Kerja, ternyata sekarang dimasukkan lagi, malah ada penambahan soal perpajakan dan sebagainya. Itu yang kita tentang dari pemerintahan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi berpihaknya kepada rakyat, berpihak kepada masyarakat, guru, mahasiswa, dan kami menyarankan supaya beliau itu membatalkan, tidak menekan soal Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disepakati. Ya, itu ya sejak tadi memang ditekan oleh ketum mewakili lembaga LMND ini agar berharap Pak Jokowi itu harus membatalkan, ya, enggak menandatangani ini. Terus ketum untuk gerakan besok ini, untuk apakah sudah ada ini pemberitahuan semua elemen untuk melakukan gerakan? Ya, kita udah pemberitahuan, udah melakukan instruksi secara nasional kelompok Cipayung Plus bahwa besok dan seterusnya akan melakukan aksi secara bersama, dan kelompok buruh juga yang sejak awal udah menentang undang-undang Cipta Kerja ini besok dan seterusnya akan melakukan aksi untuk menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini. Makanya tidak ada pilihan buat pemerintah sekarang, mau tidak mau sekarang kita akan perhadapkan Pak Jokowi apakah betul-betul berpihak kepada rakyat atau berpihak kepada investasi. Jadi besok ini demonstrasinya titik kumpulnya nanti di Istana Negara. Semua kelompok berbeda-beda titik kumpulnya, tapi titik aksinya di Istana Negara. Dan ini akan cukup masuk di daerah. Jadi kan gini itu, parlemen legislasi itu, parlemen legislatif itu sudah mengesahkan. Sekarang parlemen jalanan itu satu-satunya cara adalah membatalkan, sebenarnya bukan aja memberikan tekanan politik. Iya, memberikan tekanan politik. Tapi kalau membatalkan ini, karena udah disahkan membatalkan ini, seharusnya tuntutan itu ke MK, ya, kalau nggak salah seperti itu. Mahkamah Konstitusi. Itu tahapan terakhir dari perjuangan rakyat. Jika misalkan Pak Jokowi udah menekan soal undang-undang Cipta Kerja sudah disepakati, otomatis misalkan rakyat akan melakukan langkah-langkah konstitusional dengan melakukan judicial review. Tapi rakyat hari ini kulihat dengan amarah mereka, dengan konsolidasi dan mobilisasi yang cukup masif di semua daerah yang ada di Indonesia. Bayangkan, semua daerah hari ini bergerak menentang undang-undang Cipta Kerja ini, maka Pak Jokowi ini harus membatalkan itu, karena kalau tidak, ini gerakan akan semakin masif, semakin meluas dalam situasi Republik kita ini lagi yang tidak stabil. Satu, menghadapi pandemi, resesi ekonomi, dan pasti stabilitas politik lewat gerakan sosial yang begitu luas. Baik. Terus jika kan undang-undang Cipta Kerja tadi kita sudah bahas di awal, ini menguntungkan sekelompok dari kaum kapitalis itu sendiri. Pandangan ketum untuk kapitalis, pengaruh kapitalis dan undang-undang Cipta Kerja gimana? Pandangannya untuk kapitalis khususnya. Menerjemahkan kapitalis mau ini. Tidak mau, mereka di awal udah saya katakan bahwa negara-negara pemilik model ini kan menjadikan negara-negara berkembang, negara-negara Asia khususnya Indonesia ini sebagai pasar buat mereka, kedua sebagai penyedia bahan baku, ketiga di Indonesia ini menjadikan tenaga kerja yang cukup murah, dan itu kan dalam hitungan
kalkulasi mereka bahwa itu sangat menguntungkan buat kepentingan mereka. Sekarang bagaimana negara itu berpihak kepada mereka, itu tinggal kita lihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sekarang. Misalkan kemarin ada pengesahan revisi undang-undang minerba sudah disahkan, dan itu kita lihat hanya mewakili kepentingan atau korporasi besar yang bergerak di sektor pertambangan. Kemudian hari ini ada undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Cipta Kerja juga kan semangatnya kepentingan investasi. Makanya kita menganggap bahwa rezim ini cukuplah dengan situasi kayak gini, kita menginginkan ada keberpihakan pada rakyat. Yang lebih parah lagi sekarang, gerakan mahasiswa dan rakyat ini diperhadapkan dengan aparat kepolisian yang sangat represif dan hari ini menangkap beberapa aktivis gerakan mahasiswa. Misalnya kita di LMND, ada teman-teman LMND di Minahasa sampai di represif, kemudian ditangkap, tapi materi tadi udah keluar. Kemudian kawan-kawan yang ada di Parepare ditangkap, di represif, kemudian ditangkap, dan kawan-kawan yang lain. Kita tidak menginginkan ada benturan sebenarnya. Kita menginginkan bahwa aparat itu sejatinya menjadi pengayom dan pelindung bagi rakyat, karena gerakan ini memang murni untuk kepentingan rakyat. Jadi harapan untuk para penegak hukum ini gimana dalam hal ini? Kami sudah menginstruksikan sebenarnya supaya aparat yang menangani demonstrasi gerakan rakyat yang ada di daerah maupun yang ada di nasional jangan represif. Karena semangat rakyat sekarang berjuang itu memperjuangkan soal nasib mereka, memperjuangkan kepentingan bangsa ini untuk masa depan rakyat tentunya. Bagaimana biar masyarakat Indonesia dengan sumber daya alam kita yang melimpah, kita harus benar-benar menikmati ya. Benar. Yang terakhir dengan pesan ketum terakhir dalam gerakan ini, kemudian bagaimana menerjemahkan yang disampaikan oleh Bapak Bung Karno, kayaknya ini bapaknya LMND nih. Kata Bung Karno, mungkin dulu itu kita mudah untuk mengusir penjajah ya, tapi kita akan diperhadapkan lebih susah lagi untuk berhadapan dengan bangsa sendiri. Itu gimana tuh dengan kenyataan saat ini? Itu memang sangat realistis. Kita lihat ya, memang dulu perjuangan mereka melawan kolonialisme, melawan imperialisme Amerika Serikat dan Inggris itu juga cukup jelas diidentifikasi bahwa ya paling kalau misalkan secara visi tubuhnya tinggi, rambutnya agak pirang, matanya agak berbeda dengan kita, itu bisa diidentifikasi sebagai lawan. Sekarang kan agak susah dalam situasi sekarang, karena memang kita diperhadapkan dalam situasi politik yang sangat liberal, situasi ekonomi yang sangat kapitalistik, dan semua aset-aset kekayaan alam kita ini hari ini dikuasai oleh segelintir orang, dikuasai oleh sekelompok orang, tidak bagi merata kepada rakyat Indonesia. Padahal kan yang memperjuangkan bangsa ini jelas bukan hanya kelompok korporasi, bukan persuasi, tetapi ya semua rakyat Indonesia terlibat penuh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dan semangat dari cita-cita Pancasila 1945 kan sudah cukup jelas bahwa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita menginginkan bahwa ya negara harus tetap menjalankan nilai-nilai atau semangat terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Secara ekonomi kita menginginkan bahwa tata kelola manajemen ekonomi kita ini dikembalikan ke semangat pasal 33 Undang-Undang 1945, karena di dalamnya tidak ada diskriminasi dan penguasaan aset strategis di Indonesia ini dikuasai oleh segelintir orang. Yang diinginkan dikuasai oleh negara, kemudian negara mendistribusikan sebesar-besar untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat. Kan udah cukup jelas. Benar. Harapan ketum yang terakhir buat baik itu DPR maupun pemerintah, ini statement terakhir tuh. Harapan saya para anggota DPR RI bahwa kalian sudah melukai aspirasi rakyat, kalian sudah membuat diri kalian jelas bahwa hari ini tidak berpihak pada rakyat karena mengesahkan undang-undang Cipta Kerja yang sejak awal ditentang oleh beberapa kelompok gerakan dan ditentang oleh rakyat secara umum. Untuk pemerintah, untuk Pak Jokowi, semoga Pak Jokowi punya ketegasan, dan pesan saya juga supaya bisa mengambil kepemimpinan untuk menangani COVID dan menangani resesi ekonomi. Untuk teman-teman
rakyat yang sedang berjuang, kawan-kawan pergerakan dan kawan-kawan saya di LMND terus berjuang. Kita tidak boleh lengah, karena sekali kita lengah, undang-undang Cipta Kerja disahkan, kita harus membangun platform perjuangan kita, front kita perluas, kemudian menyatu dengan kelompok-kelompok gerakan yang lain di lintas sektoral, di buruh, kaum tani, kemudian kawan-kawan di KMK untuk bersama-sama menolak undang-undang Cipta Kerja ini. Karena dengan jalan persatuan ini bisa menjadi kunci kita, bisa menjadi kekuatan kita supaya Pak Jokowi bisa membatalkan undang-undang Cipta Kerja ini. Waduh, terima kasih, itu memang luar biasa ya. Jadi itu sikap dari LMND ini salah satu Cipayung ya. Cipayung Plus kita. Ya, sebenarnya dalam sejarahnya kan Cipayung itu hanya beberapa organisasi. Sekarang kita secara takis masuk dan untuk menyatukan kelompok gerakan mahasiswa. Karena sekarang kan cukup ini ya, masyarakat awal-awalnya nggak mempercayai gerakan mahasiswa. Sekarang kita ingin membuktikan nih bahwa kelompok gerakan mahasiswa ekstra kampus itu akan terus bersama-sama rakyat memperjuangkan apa menjadi perjuangan mereka dan masa depan nasib mereka. Untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya kan, yang termaktub dalam Pancasila ya, poin kelima itu, sila kelima ya, Tum ya. Ya benar. Luar biasa. Itulah tadi saya katakan bahwa sikap dari salah satu Cipayung Plus ya, dari LMND sendiri. Kita sudah saksikan bersama. Semoga harapan tadi sudah disampaikan. Berharap semua tetap harus satu untuk memperjuangkan hak rakyat, yaitu dalam perspektif membatalkan undang-undang Cipta Kerja yang kita kenal yang lebih populer dengan Omnibus Law ya. Ya Tum ya. Terima kasih atas kehadirannya Tum. Nah, di lain kesempatan saya berkenan Ketum untuk saya undang lagi, kita akan membahas dengan tema-tema lain, tema-tema besar. Intinya kita akan bicarakan tentang kepentingan masyarakat Indonesia, kepentingan bangsa dan negara ke depannya ya Tum ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.